Selamat sore semuanya. Mmm, Akhirnya ya berubah moderatornya. Dan yang kali ini, topik yang kali ini sesi 4 juga bukan cuma moderator yang berubah, tapi narasumbernya juga akan lebih berbeda dibanding sesi-sesi sebelumnya. Kenapa? Karena kedua speaker kita kali ini dua-duanya seorang wanita. Kalau tadi kan semua laki-laki, kali ini wanita. Nah, Women in Blockchain. Jadi Bitcoin pada awalnya dibangun untuk mendorong kesamarataan finansial. Akan tetapi berdasarkan laporan, seperti yang disebutkan dalam laporan kripto US pada tahun 2021, 75% pemegang kripto adalah pria. Walaupun masih didominasi oleh pria, ketertarikan wanita dalam dunia kripto mulai meningkat akhir-akhir ini. Sebuah studi dari Grayscale menyebutkan bahwa 49% responden yang tertarik terhadap investasi Bitcoin adalah wanita. Sedangkan setengah dari karyawan Bitcoin yang merupakan exchange terbesar di dunia adalah wanita. Dan sebagian besar investor kripto di India juga wanita. Diversifikasi pendapat dan suara dalam dunia kripto dipercaya dapat menuntun industri kripto ke arah yang lebih baik. Ketidaksetaraan yang terjadi dalam traditional finance tidak boleh terulang lagi dalam industri kripto dan Web3. Dimulai dengan upaya pendidikan yang diarahkan kepada para perempuan. Salah satu cara paling efektif untuk membuat para wanita semakin tertarik dan mau berperan terhadap dunia kripto adalah dengan melihat contoh nyata seorang wanita yang menjadi pemimpin dan memiliki peran signifikan dalam dunia kripto. Nah, sudah bersama dengan kita semua contoh nyata itu, para wanita yang berpengaruh terhadap industri kripto di Indonesia yang akan menjadi speaker FGD sesi 4 ini yang bertemakan Women in Blockchain. Lalu maka dari itu langsung saja saya undang. Ada yang pertama, Kak Desi Indarti, seorang crypto entrepreneur. Beliau merupakan CEO dari iCrypto Mining, salah satu provider mesin crypto mining terbesar di Indonesia. Wow, untuk Kak Desi silahkan naik ke atas panggung. Oke, yang kedua. Nah, berikutnya ini ada Kak Bianca Belnadia, seorang investor kripto, Web3 and NFT enthusiast, dan sepertinya salah satu OG juga nih di dunia NFT. Kak Bianca silahkan naik ke atas panggung. Oke, selamat siang, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita langsung aja nih mulai topik kita pertama. Ada mic-nya di kursi, coba dicek. Oke, mungkin untuk pertanyaan pembuka kali ya, kita bisa sharing sedikit atau banyak juga nggak apa-apa, kita banyak waktu ya, tenang. Jadi kita bisa sharing sedikit, ya kita bisa sharing, ceritain pertama kali bagaimana sih Anda mengenal dunia kripto. Lalu apa sih sebenarnya membuat Anda tertarik dalam kripto? Mungkin bisa dimulai oleh dari Kak, ya. Awal aku ke dunia kripto itu sebenarnya aku trader. Dari 2016-2017 aku tuh trading. Kalau dipikir-pikir dulu itu aku trading koin micin ya. Karena tapi dulu kan belum ada bahasa koin micin ya. Gitu. Pas 2022-2021 ini ada bahasa-bahasa koin micin. Terus aku pikir oh iya aku dulu tradingnya kayaknya koin micin nih gitu. Jadi awal aku terjun di kripto tuh karena trading. Terus waktu itu aku masih umur 23-an, 20-an kan berpikirnya biar dapat cuan instan. Lewat trading dong gitu. Nah, satu hari dulu sih kita trading tuh bisa dapat 400 juta. Itu 700 juta. Dan otak kita itu berpikir dong kalau gue kali 30 hari, wah lumayan kan? Gitu. Jadi serakah Tapi gitu. ternyata nggak seindah itu. Gitu. Jadi 2017-2016 aku mulai di trading. Oke, jadi awal pertama kali ketertarikan sama kripto pertama pasti dari cuannya gitu ya? Cuannya iya. Oke, nanti baru pelan-pelan akhirnya mengetahui kurang lebih apa sih sebenarnya kripto itu gitu ya ke depannya. Gak seindah itu ternyata. Oke, iya benar banget sih sebenarnya. Apalagi lagi masa kayak gini ya sekarang ya. Nah, kakak kan juga seorang CEO dari iCrypto Mining. Mungkin boleh diceritain sebenarnya iCrypto Mining itu gimana dan awal pertama kali tercetus crypto mining itu gimana sih? Nah jadi 2017 tuh aku trading koin micin lama-lama dan menurutku orang trader itu harus punya bakat ya. Kalau kita nggak punya bakat dan kita nggak menyukain itu kan nggak bisa juga mental kita kena.
Nah, dan aku tahu ada mining di 2017 tuh. Akhirnya aku sama partnerku riset tentang mining. Dan kita pertama kali itu punya satu rig mining, dan kita kayaknya gue lebih nyaman di mining gitu, karena sehari-hari daily kita kan ada bisnis konvensional juga. Kalau kita trading daily itu kan nggak bisa ditinggalin sama sekali kan, harus ngelihat komputer terus gitu kan. Nah terus kita nemuin si mining ini dan kita lebih nyaman, kita setting, kita colokin, terus kita bisa ngerjain bisnis lain gitu. Dan akhirnya kita membuat keputusan kita fokus di mining aja gitu. Kalaupun kita trading ya nggak yang daily gitu. Nah lalu 2017 terus kita nambah terus mesin-mesin VGA kita. Nah 2018 kan kripto hancur tuh, harganya hancur banget. ETH tuh sampai harga 4 juta gitu. Dan teman-teman kita yang komunitas kita di crypto mining tuh semuanya menjual mesinnya itu. Dan itu momen itu kita gunakan untuk justru kesempatan buat kita, karena VGA murah waktu itu, jadi 800.000, 900.000 gitu. Nah akhirnya kita nambah terus. 2019 2020 ada kenaikan ETH tuh sampai 2019 akhirmu 2020 tuh sekitar 16 juta 17 juta kan, udah lumayan, kita nambang dari 4 juta kan gitu. Nah terus suatu ketika ada salah satu karyawanku dari bisnis konvensionalku melihat itu mesin-mesin gitu, dan divideokan sama dia, lalu diupload di TikTok, dan itu viral sekali. Sebenarnya aku nggak ada niatan untuk upload, karena walaupun aku termasuk generasi milenial ya, tapi aku nggak aktif di sosmed loh gitu. Dan kita biasa aja ngelihat mesin itu ribu-ribuan juga, ya udah biasa aja, nggak ada niat kita videokan terus kita upload, kita bikin konten gitu, nggak ada. Nah dan ternyata itu viral sekali gitu, orang-orang Indonesia tuh kaget. Jadi awal mulanya karena ketidaksengajaan juga ya. Lalu di memang sosmed. iya, dan itu berbuah dari sebuah konsistensi yang dari awal sampai akhirnya terus menerus, dan akhirnya kripto bisa kembali naik lagi sampai sekarang gitu ya. Wah ini menarik banget sih ceritanya. Dan momennya tepat kan, 2021 benar. tuh lagi bagus-bagusnya. Iya, gitu. jadi pas boomnya tepat banget. Wah itu benar-benar hasil dari sebuah konsistensi sih kalau menurut saya. Benar. Keren banget Kak. Nah kalau dari Kak Bianca sendiri nih, kira-kira bisa diceritain gak sih pertama kali masuk ke dunia kripto, lalu kenapa sih tertarik sama dunia kripto? Oke, mungkin kalau aku sharing sedikit dua sisi. Pertama mulai dunia kripto, terus juga mulai meddling ke Web3 lainnya, yaitu NFT dan lain-lain kali ya. Mungkin sedikit konteks aja, aku tuh bisa dibilang perempuan yang lulusannya sekolah bisnis, suka industri kreatif dan lain-lain. Jadi sebenarnya sangat amat jauh gitu ya bisa dibilang kalau dari investing even di saham dan lain-lain. Itu bukan wacana aku lah bisa dibilang. Tapi mungkin kalau pertama kalinya kecemplung itu di 2017 juga. Itu jujur lebih karena ikut-ikutan sih, more than anything. At that time ya teman-teman lagi kayak apa nih mulai invest di Bitcoin. Aku juga bukan yang aktif invest di saham karena at that time mungkin sama Desi sekitar umur 24 kali ya. Jadi ya mungkin masih bisa dibilang mengerjakan pekerjaan sehari-hari di industri yang lebih konvensional itu udah taking up a lot of my time. Jadi masuk ke industri ini mungkin lebih karena ikut-ikutan at that time, kayak mungkin even nitip kali ya, kan kita mungkin itu juga jadi salah satu pertama kali kita masuk ke kripto atau even NFT itu banyak nitip-nitip, kadang-kadang males bikin account, males bikin ini, yaudah deh gue ikut-ikutan aja deh nitip gitu. I think jujur dari pertama tuh nggak ada intention atau niat yang noble, tapi jauh lebih ke ya udah kita ikut-ikutan aja. Apa sih ini teman gue ngomongin terus, rese, gue mau ikutin aja siapa tahu rezeki nemplok gitu kan. Jadi ya itu pertama aku bisa dibilang jump into crypto. Terus kalau aku mulai masuk NFT dan mungkin lebih mengerti tentang blockchain ya, karena waktu trading crypto juga sebenarnya nggak ngerti blockchain, itu kan cuman kesannya digital currency gitu, saham tapi versi digital atau currency yang digital gitu, nggak ngerti panjang lah sebenarnya dari industri blockchain ini. Aku mulai ngerti blockchain mungkin sekitar
tahun lalu kali ya, tahun berapa ya, 2021 awal-awal, karena memang mempunyai saudara yang lebih antusias lagi jadi creator di Web3. Dan dari situlah aku mulai tahu gitu. Jadi itu pun mulai belajar, mulai mengerti, mulai beli my first NFT dan lain-lain gitu. Jadi dan dari situ baru kayak apa sih nih blockchain, baru mengerti, baru belajar, dan ya sampai di sini sekarang. Nah, kenapa tuh? Bisa ceritain nggak? Kok bisa nyantol sih gitu loh pertama kali sampai sekarang? Apa yang bikin, aduh nggak bisa lepas nih dari NFT nih? Kalau aku bilang nyantol waktu awal-awal kripto juga ada masa peak, ada masa turun. I think mungkin relatable untuk a lot of people juga. Kalau lagi hot-hotnya, lagi boran tuh kayaknya wah init banget. Tapi kalau lagi bear, aduh ntar dulu deh. Gue liatin bisnis gue yang lain dulu deh, ntar baru lihat lagi. Kalau bisa nggak usah dilihat gitu, portfolionya bisa sedih kan. Terus nanti balik lagi. Tapi dengan fenomena NFT yang ya bisa dibilang tahun lalu, itu ya jadi lumayan berapi-api ya, walaupun sekarang juga kan sekarang NFT punya kondisi juga mungkin lagi bear market dan lain-lain. Jadi ya kita ikuti aja lah siklus ini di Web3. Oke. Nah, aku penasaran. Jadi sebenarnya ada riset yang menunjukkan bahwa wanita itu lebih cenderung untuk investasi, gaya investasinya itu lebih konvensional. Jadi untuk hal-hal yang kayak high risk, apalagi kayak Bitcoin ya seperti yang kita tahu gitu ya, itu tuh sangat sulit lah untuk wanita masuk ke sana gitu karena cara berinvestasinya itu lebih konvensional. Nah kalau dari Kak Bianca sendiri, dari sudut pandang seorang investor sebenarnya kenapa sih mau investasi di Bitcoin dan kenapa mau mendiversifikasi asetnya ke Bitcoin ini? Kalau aku ngerasa diversifikasi itu penting secara general lah ya. Kayaknya kita semua di ruangan ini juga agree kalau diversifikasi itu penting. Tapi mengapa kripto? Jujur awal-awal mulai karena FOMO, karena ikut-ikutan dan lain-lain. Tapi mungkin kalau udah ngerti fundamental Web3 itu yang mungkin jadi lebih convince gitu ya untuk bisa percaya akan kripto walaupun lagi di market seperti ini gitu. Karena kita tahu I think dunia ini nggak akan mundur, akan selalu maju, dan percaya kalau Web3 ini tuh bukan main-main gitu lah. Dan how this Web3 ecosystem is gonna work is of course with cryptocurrency as part of that ecosystem gitu. Jadi waktu awal-awal bisa dibilang ikut-ikutan, sekarang kalau udah lebih mengerti sendiri, jadi lebih yakin lah atas ini tuh bukan cuman diversifikasi investasi, namun ini tuh suatu keyakinan kalau kita nih Web3 ini adalah suatu kemajuan teknologi gitu. Berarti kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi, kita mungkin agak setuju kalau peluangnya berarti masih sangat luas gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang peluang nih, berdasarkan data Fintech News Singapore yang dikeluarkan pada tahun 2020, porsi aset kripto dan teknologi blockchain dalam teknologi finansial dunia itu hanya sebesar 8%. Dengan pinjaman digital menguasai porsi terbanyak itu sebesar 50%. Jadi bisa dibayangkan perbedaannya sangat jauh gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pandangan KDS ini yang udah melakukan usaha di dunia kripto, seberapa besar sih sebenarnya peluang di kripto ini? Kalau menurutku ya, kripto itu bisnis masa depan. Karena yang kita lihat dan kita ngobrol dengan teman-teman, pertama kan kita itu ada dari pertukaran barang ke barang, terus masuk ke uang, terus masuk ke teknologi digital, internet. Gitu, itu sekitar 25 tahun yang lalu kan gitu. Nah sekarang menurutku itu eranya blockchain. Eranya blockchain yang benar-benar menurutku itu kayaknya ini penggantinya internet deh kayaknya, tapi mungkin kalau sekarang belum gitu. Nah makanya aku bilang, dan aku lihat kemarin kan aku ada event di Dubai tahun lalu, di Singapura, Malaysia, dan itu banyak banget semua orang tuh kayaknya pengen ke blockchain gitu, kayaknya pengen ke blockchain, dan aku merasa kita tuh melangkah yang sama gitu, sama-sama di baris pertama nih kita sekarang tuh rebutan gitu loh. Nah dan apa namanya, kenapa enggak kita, dan di Dubai kemarin tuh banyak banget Kak perempuan, di Singapura tuh banyak banget perempuannya gitu. Makanya aku terinspirasi, aku punya Crypto Woman Indonesia karena aku lihat di Dubai dan di Singapura kemarin itu perempuannya, banyak kan perempuannya
gitu kan. Dan aku juga pernah ketemu CMO dari salah satu exchanger terbesar di dunia nomor 1 itu perempuan CMO-nya, dan akhirnya aku bikin Crypto Women Indonesia, dan peluang menurutku itu masih besar sekali gitu karena dunia semua mengarah ke sana gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu kita explore dan karena itulah peluangnya di situ masih terbuka sangat lebar gitu ya. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu nih, kita sedang memasuki yang namanya bear market gitu ya. Nah, dunia kripto ini sekarang lagi hancur itu kan, semua orang lagi wah parah banget deh gitu kan, trend bearish. Bitcoin turun 70% dari all time high-nya. Dari sudut pandang investor, apa sih saran dari Anda yang perlu kita lakukan saat bear market? Apa aja persiapan mungkin yang harus kita lakukan agar bisa menghadapi kalau tadi dibilang next cycle bull market? Mungkin Kak Bianca bisa sharing sedikit pendapatnya. Menurut aku how every person akan react to this current bear market itu beda-beda. Kayaknya enak kalau ngomong kayak oh iya go all in kalau punya capital dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu juga ini orang lama, pemain baru dan lain-lain. Jadi itu nggak bisa aku nggak bisa kasih suatu advice gitu. Tapi kalau bisa dan kalau yakin akan blockchain technology, yakin akan Web3, menurut aku ya survive aja sih. Survive this crypto winter gitu. Kalau of course kalau punya capital yang dingin gitu bisa dipakai, I think it's a good time to do DCA, mulai masuk dan lain-lain gitu. Jadi again tergantung status finansial setiap orang, tapi of course dengan orang-orang yang duduk di sini pastinya orang-orang yang mempercayai lah ya akan kedepannya ini we're gonna get through the bear market, pastinya kita akan advise untuk either just hold strong atau kalau ada capital ya bisa mulai masuk gitu.